Halo, selamat datang teman-teman di DBS ya, diskusi bersama Saiful. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman ya. Pembahasannya ini adalah berkaitan dengan sejarah lagi ya. Jadi buat opening saja buat teman-teman yang baru datang, baru mampir ke sini, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya diklik ya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari saya, dan untuk tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video karena ini akan menjadi video yang cukup panjang dan cukup menarik dan sedikit panjang ya teman-teman ya. Tapi ini saya pastikan ada banyak hal positif yang kalian dapat dari melihat video ini ya. Jadi kita akan masuk saja ya tentang sejarah ya. Oke, kita akan masuk ke judul pembahasan hari ini adalah di balik penulisan sejarah nasional ya teman-teman ya. Oke ya, di balik penulisan sejarah nasional ya. Sejarah, kita bicara sedikit tentang sejarah dulu ya. Sejarah adalah sebuah bagian dari rangkaian puzzle dari sebuah gambaran besar identitas sebuah negara, di mana semua terangkai dan terikat seperti rantai yang saling terhubung. Selain bagian dari sebuah identitas yang harus diingat, terus kenapa sejarah harus terus dipelajari dan mengapa sejarah harus ditulis secara lebih objektif dan dengan sesuai ketentuan akademik ya. Jadi kita berbicara tentang sejarah itu adalah peninggalan kejadian masa lalu yang menjadi bagian dari perjalanan suatu negara, dan ini adalah suatu hal yang harus diingat lagi ya, karena berkaitan dengan pembelajaran penting berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu dan kesalahan apa yang terjadi di masa lalu agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Warna dari sejarah adalah bagian dari warna suatu negara, sehingga hitam putih suatu sejarah akan tetap memberikan dampak jangka panjang ya. Akan terus diingat tentang baik dan buruknya kejadian yang bisa diambil manfaatnya dan hindari kesalahan yang terjadi di masa lalu ya. Oke ya, berkaitan dengan sejarah tadi sudah saya berikan sedikit tentang view sejarah dari saya sedikit saja. Kemudian kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama ya, part pertama ya. Kenapa harus ada penulisan sejarah? Oke ya, langsung saja kita mulai. Sejarah menjadi sebuah kurikulum pendidikan yang harus ada di setiap negara dengan tujuan menghormati dan menghargai perjuangan para pendahulu di masa lalu yang berjuang dalam membangun negara, baik itu perjuangan melawan kekuatan dari luar maupun perjuangan ketika ada perselisihan internal ya. Jadi sejarah itu adalah catatan perjalanan berkaitan dengan pendahulu kita yang sudah dulu berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan uh, orang asing atau penjajah ya yang menjajah kita dulu, dan kemudian sejarah juga berkaitan dengan perselisihan internal dalam negeri yang kita alami juga sebagai bagian dari sejarah juga. Ternyata memang dalam perjalanannya itu melawan bangsa sendiri adalah suatu hal yang cukup cukup susah ya, karena kita melawan sesama saudara kita berkaitan dengan perbedaan pendapat dan lain sebagainya ya. Tetapi dalam praktiknya penulisan sejarah tidak pernah sepenuhnya dilakukan secara objektif, tetap berkaitan dengan kaidah keilmuan empiris, dan ada beberapa sejarah yang tidak diceritakan, baik itu sengaja ditutupi maupun secara jelas dihapuskan karena beberapa alasan yang sebenarnya bersifat politis. Oh ya, walaupun dalam ilmu sejarah itu harus diceritakan secara objektif dan empiris, tapi dalam kenyataannya sejarah yang kita pelajari adalah sejarah hasil dari Orde Baru yang karena beberapa alasan politis ada beberapa bagian sejarah yang sengaja disensor ataupun dihilangkannya. Jadi memang sejarah yang kita gunakan sekarang memang produk dari Orde Baru juga ya. Walaupun alasan penulisan sejarah dengan ton positif adalah bagian dengan tujuan untuk menyatukan sejarah Indonesia sehingga tidak perlu saling menyalahkan karena semua era pemerintahan mempunyai kesalahan, itu adalah sebuah pernyataan dari salah satu Menteri Kebudayaan yang cukup kontroversi akhir-akhir ini ya, Fadlizon, ya, berkaitan dengan pernyataannya yang cukup kontroversi juga yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan baik di kalangan sipil maupun akademisi ya. Kemudian tetapi sejak awal dituliskan secara nasional sudah ditulis secara tons positif, terbukti bahwa secara nasional sebagian besar dituliskan dalam satu perspektif seperti pemberontakan DITII yang ingin merubah Indonesia menjadi negara Islam, pemberontakan G30 SPKI juga yang diceritakan bahwa mereka ingin merubah ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis, yaitu merupakan sebuah sudut pandang yang hanya dari satu sisi saja ya. Harus diingat juga bahwa sejarah kita itu sebagian besar itu sejarah sisa Orde Baru. Dan kemudian dari G30 SPKI juga adalah sebuah peristiwa yang cukup terkenal, yaitu Super Semar ya, Surat Perintah 11 Maret, yaitu mandat yang dikatakan dari Soekarno yang diberikan kepada Soeharto dengan tujuan untuk memberikan mandat kepada Soeharto untuk menangani masalah politik
ekonomi dan keamanan sosial yang pada waktu itu pasca pemberontakan G30 SPKI terjadi masih sangat kacau ya. Walaupun mandat itu sudah diberikan, naskah asli Super Semar itu belum ditemukan ya, dan itu masih menjadi perdebatan karena ada beberapa yang mengatakan bahwa versi Super Semar itu ada beberapa versi ya, tapi ini bukan menjadi inti pembahasan kali ini ya. Ini hanya sebagai bagian dari intro saja dari saya tadi berkaitan dengan sejarah kita itu sebagian besar itu bagian dari secara era Orde Baru ya. Kemudian selain itu dalam sejarah nasional juga tidak pernah diceritakan Pan Malaka, tokoh yang sudah diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Soekarno di tahun 1963, namun keberadaannya dihapuskan dalam sejarah nasional oleh Orde Baru. Ya, jadi dalam sejarah nasional Indonesia sebenarnya Tan Malaka itu adalah sosok yang cukup fenomenal dan menjadi sebuah perdebatan ya, karena beliau itu adalah tokoh yang menggunakan paham kiri. Dalam karyanya yang paling terkenal adalah Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Itu adalah sebuah buku kritis untuk agar kita berpikir kritis juga. Tapi karena Tan Malaka itu pernah mempunyai hubungan dengan Partai Komunis, dan setelah pemberontakan G30 SPKI Partai Komunis dilarang, maka semua yang berkaitan dengan kiri itu dihapuskan ya, termasuk komunisme dan sosialisme. Bahkan dulu itu buku-buku berbau kiri itu dihilangkan di masa pemerintahan Orde Baru ya. Selain itu ada juga beberapa bagian sejarah nasional yang masih sangat sensitif untuk dibahas ya. Salah satunya adalah konflik Aceh dan konflik Papua. Itu adalah sejarah yang masih cukup sensitif dibahas, dan dalam pendidikan itu, kurikulum pendidikan maksud saya itu yang dibahas itu ya berkaitan dengan sejarah perspektif nasional saja ya. Dan selain Papua dan Aceh itu yang paling terkenal yang menjadi fenomenal itu adalah tragedi pemberontakan Timur Timur juga yang akhirnya melepaskan diri dari Indonesia menjadi Timur Leste ya. Dalam bagian dari kemerdekaan Timor Leste ini juga ada salah satu insiden yang paling terkenal, yaitu insiden penembakan Santa Cruz, yaitu adalah catatan kelam negara Indonesia berkaitan dengan pendudukannya di Timor Leste ya, yang menjadi catatan kelam dari sejarah nasional kita juga ya. Oke ya, kita langsung ke part kedua ya. Part kedua, kontroversi di balik penulisan ulang sejarah nasional ya. Jadi dalam penulisan ini saya mengutip dari sumber artikel yang cukup kredibel informasi yang diberikan ya, yaitu Amnesty ID, aksi tolak proyek penulisan sejarah resmi Indonesia. Aksi atau aliansi keterbukaan sejarah Indonesia pada 19 Mei melakukan audiensi dengan Komisi 10 DPR RI untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek ambisius penulisan sejarah resmi Indonesia yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaannya. Jadi ini adalah aksi itu aliansi keterbukaan sejarah Indonesia, itu kumpulan orang-orang dari akademisi dan ahli sejarah nasional yang menyuarakan kekhawatiran berkaitan dengan perubahan-perubahan besar yang ada dalam sejarah nasional ya. Aliansi ini adalah orang-orang yang menyayangkan kebijakan perubahan ini karena dikhawatirkan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan dan menutup peluang diskusi tentang masa lalu bangsa secara demokratis. Penulisan secara resmi negara lewat tangan pemerintah bukan hanya tidak lazim dalam sistem demokrasi, kebijakan tersebut juga berpotensi menghilangkan fakta-fakta sejarah masa lalu, khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di masa lalu ya. Jadi cerita ini yang berkaitan dengan sejarah ini dikatakan ingin merubah sejarah di masa lalu, terutama tragedi 98 juga sudah saya ceritakan sebagian ya sebagian dia di video ini ya, berkaitan dengan sejarah 3 jenderal besar di Indonesia ya, di sini ya. Nanti kalian bisa cek dulu videonya. Kemudian kalian bisa kembali ke sini ya jika kalian belum tahu tentang sejarah 3 jenderal besar dan kenapa Soeharto sampai sekarang belum diangkat menjadi pahlawan nasional. Yang paling berbahaya adalah proyek ini bisa digunakan untuk mencuci dosa rezim baik yang berjalan saat ini maupun yang terjadi selama Orde Baru, di mana pelanggaran HAM masih berat masih terjadi. Marzuki Darusman setelah melakukan rapat pendapat umum RDPU dengan Komisi 10 DPR Senin 19 Mei 2025 di Jakarta. Penulisan sejarah resmi oleh negara seperti ini hanya lazim terjadi di negara-negara yang otoriter seperti
pada zaman dahulu itu dilakukan di zaman Adolf Hitler ya, pasca Perang Dunia Pertama ya. Dalam era demokrasi, contoh teranyar manipulasi sejarah oleh negara terjadi di Korea Selatan pada tahun 2015. Presiden Korea Selatan ya, Presiden Park Geun-hye merupakan anak dari diktator Park Chung-hee, berupaya untuk meneruskan buku ulang sejarah nasional Korea ya, tapi Korea Selatan ya, tapi usahanya ini berhasil dicegah oleh masyarakat Korea pada waktu itu. Ini yang sedang kami lakukan di Indonesia, menolak erosi demokrasi lewat penggelapan sejarah yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Hanya rezim yang berkarakter otoriter yang mencoba menuliskan ulang sejarah dengan label sejarah resmi, tambah Marzuki. Ini ada beberapa poin yang disampaikan lain selain dari pendapat Marzuki, ada juga pendapat-pendapat lainnya kenapa sejarah ini menjadi kontroversi ya. Yang salah satunya dari ASFI, dari lembaga aksi, yang mengatakan bahwa ini adalah bukan momentum tunggal. Proyek ambisius penulisan sejarah resmi Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan ini tidak memenuhi kaidah sesuai produksi ilmu pengetahuan sejarah. Proyek ini hanya menghasilkan penggelapan sejarah bangsa. Penyebarluasannya akan berdampak luas bagi kesalahan berpikir generasi muda dan akan merugikan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Sejarah bukanlah monumen tunggal yang dipahat oleh suatu kekuasaan yang dihasilkan dari suatu proyek politik yang dilakukan oleh akuntabilitas dan kredibilitas metodenya. Jadi dari penulisan sejarah ini ada yang mengkhawatirkan berkaitan dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan kredibilitas dari metode yang digunakan dalam penulisannya. Proses pembentukan sejarah lewat kebijakan negara melawan impunitas dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM lebih baik ketimbang melakukan penggelapan sejarah lewat proyek politik penulisan ulang sejarah. Jadi yang dikatakan ini, sebagian ini juga mengatakan bahwa Indonesia seharusnya menyelesaikan dulu masalah-masalah HAM yang masih terjadi di Indonesia, bukan dengan menulis ulang sejarah dan seolah-olah melupakan sejarah tragedi HAM yang belum terselesaikan sampai dengan sekarang ya. Kemudian teks multitafsir oleh Jaleswari juga dari lembaga aksi, bahwa sejarah adalah teks yang multitafsir, tidak tunggal apalagi dimonopoli oleh negara. Bunyi sejarah seperti apa sangat tergantung pada siapa yang membuat, menafsir, dan untuk kepentingan apa. Kata Kepala Lab 45 Jaleswari Pramudarwani yang juga merupakan anggota aksi. Hanya di negara otoriter yang pemerintah merasa mendapatkan mandat dari seluruh bangsa untuk merekonstruksi sejarah sesuai dengan kepentingan kekuasaan melalui suatu proyek yang birokratis ya. Penulisan ulang sejarah ini rentan terhadap tujuan dan tafsir politik untuk kekuasaan, dan jika disebarluaskan sebagai suatu ideologi tunggal bertujuan mencuci otak masyarakat untuk mendukung kekuasaan, tambah Jaleswari ya. Kemudian ada juga dari salah satu masih dari tokoh aksi juga ya, Ita F. Nadia dari aksi juga Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pembisuan sejarah. Merujuk pada naskah konsepsi penulisan sejarah resmi yang telah beredar di masyarakat, Kementerian Kebudayaan mengabaikan fakta tentang peran penting gerakan perempuan di dalam sejarah. Proyek penulisan ini tidak membahas Kongres Perempuan yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Desember 1928, 2 bulan setelah Kongres Pemuda di Jakarta, ujar sejarawan Ita F. Nadia anggota aksi. Jadi Kongres Perempuan yang melahirkan Hari Ibu ini sengaja tidak dituliskan dalam sejarah versi terbaru yang baru saja dibuat ini ya. Kemudian penulisan sejarah semestinya egaliter, menciptakan ruang yang setara bagi mereka yang dimarginalkan di dalam masyarakat. Perempuan di dalam masyarakat yang patriarkis seperti era kolonial jelas sangat dipinggirkan, tidak menjadikan tema ini sebagai pembahasan di dalam buku ini. Dalam buku ini justru melanggengkan pelakuan tersebut, kata Ita. Dalam kata yang disampaikan Ita ini dari aksi ini juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi dan ketidakadilan dalam perempuan di Indonesia itu masih cukup rendah ya. Jadi mereka dengan dihilangkannya Kongres Perempuan ini akan sedikit menciderai para aktivis-aktivis perempuan di Indonesia ya. Kemudian ada Andi Ahdian, sejarawan Universitas Nasional. Andi Ahdian menyoroti bahwa alfanya keberadaan Indonesia dalam konferensi Asia Afrika, Pak. Buat teman-teman yang belum tahu, Indonesia itu tergabung dalam konferensi Asia Afrika. Ini adalah konferensi negara-negara ketiga untuk melawan penjajahan kolonialisme Barat dan penghilangan
sejarah ini adalah sebuah luka juga bagi Indonesia, karena dulunya Indonesia itu adalah negara-negara promotor yang menggerakkan negara Asia Afrika ini ya. Jadi sangat disayangkan jika secara nasional itu tidak memasukkan konferensi Asia Afrika. Oke, kemudian ada juga dari Profesor Hari S. Simanjuntak, editor buku jilid ke-1 ini mengatakan bahwa secara resmi mengundurkan dari proyek pembuatan sejarah ini ya, dikatakan karena alasannya menggantikan prasejarah dengan sejarah awal sama dengan menghapuskan istilah dan ilmu prasejarah dari nomenklatur keilmuan, sebuah keputusan yang betul-betul aneh hanya dan baru kali ini terjadi di Indonesia, tulis Hari Truman dalam surat terbukanya. Jadi kemunduran ini Profesor Hari S. Truman ini juga dikatakan karena tidak setuju dengan penghilangan kata prasejarah diganti dengan awal sejarah, karena ini tidak sesuai dengan nomenklatur keilmuan sejarah ya. Saya tidak ingin pengetahuan dan ilmuwan terkesan menghamba kepada kekuasaan sampai rela menerobos nomenklatur keilmuan, ujar Hari Truman yang juga tergabung dalam aksi Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Secara resmi ini juga ditentang oleh salah satu dari anggota aksi juga, namanya Usman Hamid ya. Dalam alam demokrasi tidak ada kebenaran sejarah yang dimonopoli oleh negara, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang juga merupakan anggota aksi. Label secara resmi hanya akan melahirkan ideologi dogmatis dan menutupi pintu bagi interpretasi yang beragam dan dinamis di masyarakat. Penulisan ulang sejarah negara merupakan upaya rekonstruksi dengan tujuan kultus individu dan glorifikasi masa lalu yang berlebihan. Tentang kultus individu atau glorifikasi masa lalu yang berlebihan itu sengaja dalam sejarah yang digunakan oleh negara-negara otoriter itu, negara otoriter selalu mengglorifikasi sejarah masa lalunya secara berlebihan, dan beberapa tokohnya itu sengaja dikultuskan atau disucikan, diistimewakan dengan tujuan-tujuan politik ya. Tindakan semacam ini adalah manipulasi sejarah. Pengungkapan sejarah bukan penulisan ulang sejarah, bertujuan agar generasi muda dapat belajar dan tidak mengulangi masa gelap bangsa yang terjadi di masa lalu. Memaksakan satu tafsir tunggal adalah tindakan totaliter yang mengingkari pluralitas dan pengalaman dan ingatan kolektif bangsa ini. Oke ya, berikutnya kita masuk ke bab ketiga ya, bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, ternyata penulisan sejarah ini terjadi di banyak negara yang terkesan negaranya itu tertutup juga, seperti yang paling tertutup ya Korea Utara dan Cina, di mana kontrol sejarahnya itu masih sangat kuat dipegang oleh pemerintah. Meskipun kontroversi, penulisan sejarah menjadi sebuah langkah dari pemerintah karena ditolak banyak akademisi dari aksi Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia karena dianggap kurang secara keilmuan sejarah penulisan tersebut, dan dianggap bahwa penulisan tersebut lebih bersifat politis. Karena ada beberapa usaha dari pemerintah yang berusaha secara jelas menulis ulang sejarah dan menghapus kejadian pelanggaran HAM di Indonesia, dan salah satunya yang paling dibicarakan sekarang adalah penghapusan tragedi HAM 1998 di mana para pelaku kejahatan masih berada di lingkar politik kekuasaan. Ada juga yang berpendapat bahwa penulisan ulang sejarah juga bagian dari usaha pemerintah saat ini untuk mengangkat mendiang Soeharto, Presiden kedua Indonesia, diangkat menjadi pahlawan nasional, yang bahkan sekarang masih menjadi perdebatan besar di kalangan akademisi maupun masyarakat sipil ya. Oke ya, terima kasih dari teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir dari penjelasan video berikut ini berkaitan dengan dibalik penulisan ulang sejarah nasional ya. Nanti ke depannya saya akan membuat video berikutnya yang cukup menarik juga. Jangan sampai ketinggalan ya untuk video menarik berikutnya. Jangan lupa untuk tombol like dan subscribe-nya bisa ditekan ya, agar kalian bisa mengikuti perkembangan video dari saya, dan like-nya itu akan mendukung saya agar lebih banyak memproduksi video-video menarik ini di masa depannya. Terima kasih, saya Saifur dari DBS Diskusi Bersama Saifur. Terima kasih dan undur diri.